Halo 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 Tikfol, selamat datang di siaran Buka PR. Hari ini aku Imaniar Mahmuda dan hari ini partner aku ini adalah dari LDK Fikri ya teman-teman. Kakak bisa dipersilakan namanya? Oke, perkenalkan nama aku Jinianto Bimantoro dari LDK Fikri. Oke nih Kak, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup berat tapi penting untuk dibahas dengan sudut pandang yang santai nih Kak. Kita akan bahas tentang tanggapan pelecehan seksual dari sudut pandang agama. Nah, gimana nih menurut kakak pelecehan seksual dalam perspektif Islam? Nah, menurut aku sendiri topik ini tuh yang nggak bisa kita anggap remeh ya, dan sangat relevan buat kita diskusikan dan kita bahas. Dalam Islam sendiri, pelecehan seksual apapun itu bentuknya, baik itu fisik, verbal, ataupun pelecehan di dunia maya adalah tindakan yang sangat dilarang. Islam sangat menekankan konsep kehormatan dan martabat individu, bukan cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki untuk menjaga kesucian diri, menghindari perbuatan yang merendahkan. Itu semua bagian ajaran dari agama Islam. Iya, kalau kita lihat dari dalil Al-Quran dan hadis, ajaran soal kehormatan diri ini udah sangat jelas. Salah satu yang paling terkenal adalah dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjaga aurat. Ini berlaku baik untuk perempuan maupun laki-laki. Jadi, Islam ini menempatkan tanggung jawab pada kedua belah pihak untuk menjaga diri dan tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu pelecehan. Betul banget. Jadi teman-teman, menjaga pandangan itu bukan cuma sekedar soal tatapan fisik ya, tapi juga menjaga pikiran kita, menjaga adab kita saat berinteraksi, dan bagaimana kita menghargai orang lain. Apalagi di zaman sekarang, di zaman serba digital, pelecehan itu bisa terjadi nggak cuma secara langsung, tapi juga lewat media sosial, chat, atau bahkan komentar-komentar di internet. Islam sendiri mengajarkan kita untuk selalu menjaga akhlak kita dimanapun, termasuk di dalam dunia maya. Benar banget Kak, aku setuju banget. Dan yang menariknya lagi, kalau kita lihat dari perspektif sejarah, Islam itu sebenarnya udah sangat progresif dalam hal perlindungan terhadap perempuan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat gimana perempuan dihormati dan dijaga. Bahkan Nabi sendiri pun selalu mencontohkan perlakuan yang sangat baik terhadap perempuan. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa Nabi saat menghormati istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan perempuan secara umum. Nah, iya, Nabi Muhammad SAW sendiri seringkali mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, lalu juga Nabi pernah mengucapkan khairun nas anfusahum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dan yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Islam itu bukan cuma melarang pelecehan seksual loh, tapi juga mendorong umatnya untuk bersikap penuh kasih sayang, menghormati hak-hak perempuan, dan menjaga mereka dari segala bentuk kezaliman. Dan yang perlu ditekankan nih ya teman-teman, Islam sangat mementingkan keadilan. Kalau ada yang menjadi korban pelecehan, Islam memberikan hak pada korban untuk mendapatkan keadilan. Korban pelecehan harus dilindungi dan tidak boleh dibungkam atau dipersalahkan. Pelaku harus dihukum dengan adil dan ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang sangat kuat dalam hal perlindungan terhadap hak-hak manusia. Bener banget, Islam itu menekankan keadilan. Kalau ada kasus pelecehan itu nggak ada istilahnya menyalahkan korban. Justru kita harus melindungi korban dan mendukung mereka. Pelaku juga harus diberi hukuman yang sesuai. Dan ini bukan cuma soal memberi efek jerak, tapi juga untuk menegakkan keadilan. Dalam Islam, pelecehan seksual bisa dianggap sebagai bentuk kezaliman. Dan seperti yang kita tahu, Allah tidak menyukai yaitu kezaliman. Iya, betul banget. Aku juga setuju sama kakak. Nah, dalam Islam, konsep kezaliman itu sangat jelas ya. Apapun bentuk perbuatan yang merendahkan martabat atau menyakiti orang lain, itu sudah masuk kategori zolim. Dan pelecehan seksual termasuk ke dalamnya. Islam itu agama yang mengajarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi jelas pelecehan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan kehormatan yang dijunjung tinggi oleh Islam. Nah, dan kita sebagai umat Islam harus menjadi bagian dari solusi itu. Seperti yang pernah disampaikan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah untuk mengerjakan yang baik dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yaitu kita harus ikut ambil bagian dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kita. Bukan cuma diam ketika melihat ataupun mendengar ada yang menjadi korban, tapi kita juga harus berani bersuara, melindungi korban dan melaporkan pelaku. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berdiri di sisi kebenaran, bukan membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Iya, benar banget. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah yang
dengan diam atau berpura-pura tidak tahu. Karena seperti yang dikatakan Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Dan jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah